Petugas gabungan Polda Jawa Barat dan Polrestabes Bandung menggerebek sebuah ruko di kawasan Kosambi, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 17 Juni. Penggerebekan dilakukan karena diduga tempat ini dijadikan lokasi judi. Sebanyak 63 diamankan polisi. Sehari berselang, polisi menetapkan 44 orang sebagai tersangka. Setelah kita melihat di dalam, kita sudah bisa mengatakan bahwa ini benar baru. Karena semua perangkatnya dari interior, kemudian alat yang digunakan untuk perjudian itu dalam keadaan masih baru dan sangat baik kondisinya. Gitu ya. Ini yang tadi kita bicarakan sama Forkopimda. Pada Jumat 20 Juni pagi, ruko tampak sepi. Tidak ada aktivitas apapun yang terlihat. Di bagian ruko terdapat spanduk yang menyebutkan bahwa lokasi ini adalah tempat futsal. Menurut salah satu warga setempat, lokasi ini memang dijadikan tempat futsal sejak lama. Namun belakangan, aktivitas tersebut sudah jarang terlihat. Kalau ini sudah alih fungsi, nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Sama sekali nggak pernah lihat? Iya, nggak ada. Yang menggunakan atribut gitu? Nggak ada. Kalau dulu masih aktif futsalnya ada. Terakhir kali Bapak ngelihat kapan Pak yang masih aktif orang masuk pakai baju futsal, bawa bola, belakang? Ya sebulan ke belakang lah. Sebulan. Untuk mendapat informasi lebih jauh, saya mencoba mendekat ke lokasi. Ternyata gedung ini dijaga oleh petugas dan saya tidak diperkenankan masuk. Pada bagian pintu terdapat stiker berwarna merah bertuliskan barang bukti. Ini adalah tempat yang kemudian dilakukan penggerbekan oleh pihak kepolisian beberapa hari lalu. Di dalam dilakukan penjagaan dari pihak kepolisian, kami juga tidak bisa mengakses ke dalam. Tapi kalau misalkan kita coba intip dari sini, memang ada garis-garis polisi yang terlihat di beberapa mobil yang masih ada di dalam. Ini untuk bukti sepertinya ya, untuk bukti proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengusut dari kasus dugaan terjadinya judi di dalam ini. Gerbang ruko ini memang tidak begitu luas, hanya sekitar 3 meter saja. Tetapi di dalamnya ada beberapa tempat, seperti lapangan futsal, tempat biliar, karaoke, dan tempat praktik judi dengan jumlah 10 meja beserta alat-alat lainnya. Kalau dari lokasi sebetulnya ini merupakan tempat keramaian, Jalan Kosambi, Ahmad Yani, dekat dengan pasar dan juga pertokoan. Jadi memang setiap hari ramai seperti ini ya Kang ya. Jadi rasa-rasanya orang akan tidak terlalu curiga kalau memang ada aktivitas yang menyimpang di dalam sana. Tapi ternyata ada beberapa tempat di sana, ada tempat futsal, kemudian tempat biliar, dan juga ada dugaan tempat praktik judi di dalam. Dimas, salah satu penjahit yang bekerja tepat di depan ruko sejak 2009 lalu ini menyebut, dugaan praktik judi ini baru berlangsung selama 3 hari. Selama itu, hilir mudik kendaraan mewah kerap terlihat dari siang hingga malam. Dari jam 12 siang sampai jam 4 malam. Jadi jam 12 siang sudah mulai ramai jam 4 malam. Soalnya orang-orangnya yang maksudnya mewah-mewah. Mewah-mewah? Mobilnya juga. Apa mobil mewah itu seperti apa dan boleh digambarkan orang-orangnya seperti apa Kang? Ini kayak orang-orang tertentu gitu. Mobilnya apa aja tuh? Waduh, kalau masalah mobil sih kurang tahu ya. Alphard tadi bilang. Ya paling Alphard, mungkin di atas itunya lah gitu. Sejenisnya gitu ya? Bagus lah barang mobil. 3 hari terakhir begitu ya? Iya. Sebelum penggerebekan. Siti, ketua RT setempat cukup kaget dengan adanya penggerbekan. Ia tak menyangka bahwa dalam ruko ada dugaan praktik judi. Karena menurutnya selama 10 tahun terakhir, ruko ini berizin sebagai tempat futsal, karaoke, dan tempat bermain biliar. Sebelumnya emang tempat futsal. Laporannya Tempat futsal. Ya futsal kan udah jalan udah lebih dari 10 tahun. Itu memang udah jalan, futsal, karaoke udah jalan. Nah ini pengontrak baru, datang baru, dipakai gitu nggak ada yang tahu, nggak ada izin. Nggak ada. Nggak ada. Sebentar ini ya? Baru jalan 3 hari, baru buka 3 hari. Jadi nggak ada izin spesifik ke itu? Nggak ada. Selain menetapkan tersangka, pihak kepolisian juga menemukan adanya saldo rekening lebih dari 2 miliar rupiah yang diduga digunakan untuk aktivitas judi. Para tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda mencapai 25 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.